Gara-gara barusan lihat postingan mas-mas tantrum karena ada bayi nangis di pesawat, aku jadi mau cerita pengalamanku. Di penerbangan dari Osaka ke Amsterdam, ada bayi 8 bulanan yang rewel. Karena bayi itu terus menangis, aku berinisiatif mendekat. Tadinya, aku langsung mau minta izin gendong bayinya, tapi aku tertegun karena ibunya tampak pucat. Keringat juga membanjiri wajahnya. Sepertinya dia demam. Maaf, apa kau baik-baik saja? Kau tampak pucat, ucapku dalam bahasa Inggris. Rupanya, ibu itu warga negara Jepang yang akan menyusul suaminya yang warga negara Belanda. Dan benar, dia memang sedang tak enak badan. Maafkan aku, suara bayiku pasti mengganggumu dan yang lain. Ucapnya sambil terisak. Aku bisa merasakan frustasinya. Bayimu mungkin hanya bosan duduk lama. Boleh aku bantu gendong dia? Aku minta izin dan dia mengangguk. Setelah bayi itu aku gendong, aku minta tolong penumpang lain memanggil pramugari, karena ada penumpang yang sakit dan butuh obat. Benar saja. Bayi itu mulai tenang saat aku membawanya berkeliling di dalam pesawat. Pramugari pun melayani kebutuhan si ibu. Aku kembali mendekat. Apa kau membawa susu untuk bayimu? Biar sekalian pramugari menyiapkannya. Percayakan bayimu padaku. Kau bisa beristirahat. Beberapa saat kemudian, ibu itu tertidur. Aku pun kembali ke tempat duduk sambil memberikan susu dalam dot yang disiapkan pramugari ke bayi itu. Bayi itu akhirnya juga tidur di pangkuanku. Bayi itu tidur cukup lama. Aku juga ikut tidur. Saat dia bangun, dia cukup lama asik bermain bantal leherku. Tapi beberapa saat kemudian, dia kembali menangis. Saat aku hendak berdiri membawanya keliling kembali, lelaki Jepang yang duduk di sebelahku menawarkan bantuan. Biarkan aku bergantian membawa bayi itu berkeliling. Saat lelaki itu menggendong si bayi, aku kembali meminta pramugari membuatkan susu dengan menyerahkan tas berisi perlengkapan si bayi. Memang sudah ada padaku. Selama perjalanan ke Amsterdam, aku dan lelaki Jepang menjaga bayi itu bersama. Dia bagian membawa bayi itu berkeliling, aku bagian memangkunya saat dia butuh susu dan saat dia tidur. Akhirnya, pesawat mendarat di Amsterdam. Ibu bayi tampak lebih baik. Meski begitu, lelaki Jepang di sebelahku memaksa agar dia saja yang menggendong bayi itu untuk turun dari pesawat, karena dia hanya bawa tas selempang berisi tab dan ponsel. Sementara, ibu bayi ada koper kabin dan tas perlengkapan bayi. Karena aku juga hanya bawa tas gendong kecil, aku juga membantunya membawa koper kabinnya. In case ada yang penasaran soal tempat duduk kami. Aku di A, B kosong, lelaki Jepang di C, dan ibu Jepang di E. Posisi kami memang cukup dekat sehingga memudahkan aku untuk mendekat ke ibu itu. Tolong ya, be nice. Kita sudah dewasa. Nggak usah ikut tantrum saat ada bayi rewel di pesawat. Toh bisa pakai headset juga. Nggak selalu harus membantu seperti yang aku lakukan. Dengan menunjukkan gesture enggak judging dan nggak ikut tantrum saja, sudah cukup membantu ortu yang bayinya rewel di pesawat. Jangan pula alay dengan diam-diam memfoto, memvideo ortu yang bayinya rewel di pesawat untuk diunggah ke media sosial dengan caption playing victim. Manusia dewasa, bersikaplah dewasa. Buat yang justru julid dengan komen, serem banget kasih bayi ke stranger. Gini ya darling, kejadian ini sudah terjadi. Nyatanya bayinya kenapa-napa nggak? Nggak, dia aman saja. Posisi dudukku dan ibu bayi juga berdekatan. Jadi dia pasti lebih tenang saat membiarkan bayinya aku gendong. Ada pramugari yang ikut membantu juga. So, timbang lambemu Maido, kenapa nggak ambil positifnya saja? Sesulit itukah mengambil hal positif dari utas ini? At least I did what I was capable of doing so. Ya Allah, ngakak banget bacain komen yang bilang aku jadian nggak sama Mas Jepang. Mas Jepang akhirnya jadi suamiku. This is how I met your father. Dan sejenisnya. Mood banget sih kalian. Ketahuan otak drakor lu ya, wakakak. Suamiku bukan Mas Jepang, tapi Mas Facebook. Monggo yang mau baca ceritanya. Seru juga kok.